Waalaikumsalam. Monggo. Oh, mbaknya silakan masuk aja. Silakan mau duduk di mana aja, bebas senyamannya. Ada duduk juga. Gimana posisi duduknya, sudah nyaman? Sudah. Gimana? Oke, baik. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Tadi sebelumnya kesini udah makan semua? Sudah. Sudah minum? Sudah. Berarti keadaan perutnya masih aman ya. Nah, terus nanti habis konseling ini lapar lagi, silakan ngisi lagi buat perutnya biar ya jaga kesehatan. Apalagi sekarang udah pekan UAS, jadi harus jaga kesehatan biar UASnya juga lancar. Nah, baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman sudah mau ke sini ya, ke sesi konseling ini. Nah, oke. Tentunya teman-teman itu sekarang udah sore ya. Nah, sebelumnya pasti teman-teman di sini mempunyai kegiatan masing-masing, entah itu kuliah ataupun gimana. Nah, di sini bolehlah sharing-sharing sedikit dari teman-teman sebelumnya ngapain aja. Soalnya kan biar kita satu sama lain tahu. Nah, kebetulan di sini apakah sudah ada yang kenal? Belum. Jadi nanti kita selain kita sharing-sharing sedikit, nanti kita juga ada perkenalan ya biar tahu satu sama lain. Oke. Dari siapa yang mau menceritakan sedikit kesibukannya sebelum pergi ke sini? Saya. Oke, dari banyak. Saya kebetulan habis dari Matos nyari es krim, soalnya kan udah dibantai sama banyak proyek. Oh, proyek yang banyak. Kalau mbaknya? Saya baru aja nyelesain ini tugas akhir Proyek lagi. Mbaknya? Untuk saya tadi habis kerja kelompok buat tugas akhir juga. Saya, Kak. Saya tadi cuma nugas saja sih Kak. Juga, kalau mbaknya? Saya membahas itu Kak buat UAS besok, mereview sama teman kelompok. Oh, Sekelompok. berarti belajar ini review lagi. Rata-rata nih ya tugas ya, tugasnya buat menyelesaikan proyek, tugas akhir. Karena emang biasanya dosen itu ya memberikan tugas-tugas akhir dan proyek sebelum kita melakukan UAS. Semoga nanti bisa dilancar semuanya ya. Amin. Oke, nah, jadi mungkin teman-teman sudah mengetahui kesibukan rata-rata yang menjadi kayak tugas ya. Sebenarnya Mbak juga di sini tadi ya ada kesibukan juga ya sama teman-teman juga. Misalnya tadi itu juga ke perpus nyari buku yang buat cocok buat nanti tugasnya gitu. sama teman-teman juga ya sama-sama sibuk sama-sama tugas. Nah, jadi makanya saya sangat berterima kasih kepada teman yang sudah mau hadir ya ke sini dan menyempatkan waktunya seperti itu. Nah, sih kan seperti tadi yang Ibu tanyakan masih belum ada yang kenal nih satu sama lain. Nah, boleh dong kita bisa kenal biar kita bisa mengenal antara satu sama lain. Nah, kalau dari Ibu sendiri mungkin kenal ya dengan teman-teman. Misalnya kan kemarin teman-teman ada yang hubungi Ibu kan, Bu mau konseling gini-gini. Nah, mungkin Ibu tahu. Nah, tapi kan teman satu sama yang lainnya kan belum ada yang kenal nih. Iya. Oke, jadi biar benihnya kita makin kuat, dinamikanya dalam kelompok ini semakin dekat. Gimana kalau kita perkenalan? Jadi siapa yang mau perkenalan terlebih dahulu? Saya. Oke, nanti Mbak perkenalannya bisa nama, jurusan, fakultas sama alamatnya bisa juga ya. Perkenalkan, nama saya Nurmala Khairunisa, biasa dipanggil Mala, dari Fakultas Sastra, Program Studi Desain Komunikasi Visual. Oke, anak sastra di Pavi. Ya. Alamatnya di mana? Alamatnya dari Bojonegoro. Lagi ada? Saya. Oh enggak. Perkenalkan, nama saya Aida Nisa Sasabila. Saya kebetulan di sini jurusan bimbingan S1 bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan sedang menempuh di UM. Alamat saya asli Mojokerto Kak. Sama juga. Dekat juga. Iya, dekat juga. Gimana? Oke, lanjutnya siapa? Saya. Ya. Saya Kaliana Gralabita dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi S1 Pendidikan Kimia. Saya dari Bogor. Dari Bogor. Kita. Ya, perkenalkan nama saya Sinta Amalia Sufina dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi S1 Pendidikan Fisika. Saya dari Malang sendiri. Dari mana? Saja Mbak yang terakhir sekarang. Saya Hilal Nurlaili, saya dari S1 Pendidikan IPA, Fakultas MIPA. Saya asalnya Jember. Oke, jadi teman-teman kebanyakan FMIPA ya di sini. Iya. Sastra 1 sama FMIPA 1. Iya. Oke. Baik, semuanya udah pada hafal nggak teman-temannya? Insya Allah. Benar. Coba ini siapa? Ini Malah. Nah, ini Aida. Ini Kak Nadia. Ini Sinta. Ini
Helen Zizi. Oke, tepuk tangan bagi mereka. Jadi bagaimana ya satu sama lain. Jadi nanti ketika proses konseling, jadi kalian nggak usah sungkan nih kalau misalnya mau berpendapat atau bertanggapan itu bebas saja. Nah, oke, jadi karena sudah mengenal satu sama lain, gimana kalau kita ditambah mau SDK sebelumnya biar apa ya kayak tegang-tegang semua nih biar nggak tegang gitu ya. Boleh. Nah, jadi nanti kita SDK-nya tuh kayak kalau ibu misalnya bilang tepuk satu, tepuk dua, tapi kalau ibu cuma bilang, aduh maaf ya, soalnya dari kemarin biasanya manggilnya ibu, jadi kan teman-teman sih ya mbak ya, maaf ya. Nah, kalau misalnya mbak cuma nanti bilang dua, berarti jangan tepuk, kan nggak ada tepuknya. Ya. Maaf. Ya, siap paham. Oke, nanti yang kalah traktiran. Oke. Ya, bercanda. Oke, mulai ya. Tepuk 3. Lagi kurang apa? Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. 2. Oke, percobaan pertama, sekarang yang kedua. Habis ini kalau memang udah fokus semua berarti kita udah siap ya teman-teman buat melakukan teknik apa? Proses konseling nanti. Oke, lagi. Tepuk 3. 2. 1. Nggak fokus mbaknya ya. Kayaknya nggak fokus. Mbaknya kok nggak fokus sih? Aman tapi mbak, tapi Aman. ya dari itu. Iya. Ya baik. Sebelumnya di sini ibu mau menanyakan pada teman-teman, apakah teman-teman di sini sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Tahu nggak? Belum. Berarti ini pertama kali ya. Iya. Oke, jadi proses konseling itu merupakan nanti suatu proses yang mana di sana ada konselor dan konseling yang mana nanti mereka itu mencari apa ya jalan keluar bersama tentang permasalahan apa yang akan dipecahkan seperti itu. Nah, jadi di sini saya jelaskan lagi ya bahwasanya saya ini di sini sebagai konselor yang dimana sebagai fasilitator teman-teman semua nanti untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Nah, dan di sini teman-teman sebagai konselor yang mana nanti konselor di sini bisa menceritakan semuanya apapun yang mbak-mbak di sini rasakan. Nah, jadi nanti nggak usah langsung kalau misalnya mau cerita apa aja silahkan. Di sini kita terbuka bebas ya, dan nggak usah takut juga kalau misalnya takut nih ceritanya nanti tersebar ataupun gimana, itu nggak usah takut, nggak apa-apa karena di sini kita rahasia ya. Jadi ya ceritanya mbak-mbak di sini semua sampai di proses konseling ini, dan yang tahu ya teman-teman semua ini. Jadi mbak harap teman-teman di sini juga bisa menjaga satu sama lain ya antara cerita nanti buat teman-teman di sini. Oke, mungkin untuk proses konseling ini berjalan sekitar 30 sampai 45 menit ke depan seperti itu. Oke teman-teman. Oke, juga di sini kan ibu sebagai fasilitator ya. Jadi di sini ibu tidak bisa memberikan saran kepada teman-teman karena nanti kita di sini akan mencari ya jalan tengah kayak solusi masing-masing bersama-sama. Tapi nanti jika sekiranya mbak atau teman-teman di sini butuh saran itu nggak apa-apa, tapi kita usahakan dulu mencari secara bersama-sama ya solusinya seperti itu. Apakah dari sini dapat dipahami? Bisa. Baik. Nah, oke. Kan di sini sudah nanti berjalan sama 30 sampai 40 menit. Nah, jadi kebayang nggak sih, nggak mungkin nih satu orang selesai dalam 5 orang selesai dalam waktu 30 menit. Nah, jadi itu gimana? Nah, jadi nanti ketika misal permasalahannya Mbak Aida nih yang diselesaikan, nah itu yang lainnya kan nggak mungkin sekarang. Nah, itu kapan bisa kita nanti adakan lagi konseling yang kedua, kayak reschedule ulang seperti itu. Dapat dipahami? Ya. Oke. Nah, baik teman-teman sini bisa apa ya? Buat aja, gak usah terlalu tegang. Duduknya semuanya bisa tarik nafas, belum bisa bercerita ya nanti. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menceritakan kepada ibu garis besar cerita apa masalah yang mbak-mbak di sini alami. Kiranya di sini siapa yang mau menceritakan terlebih dahulu tentang masalahnya? Saya. Silakan Mbak. Siapa Mbak Zia? Ya Mbak Zia. Ya kan saya kan sekarang kan masih semester 1 gitu ya kak ya. Saya itu belum tahu potensi yang saya punya itu apa, mungkin gitu sih kak.
Oh, berarti di sini Mbak sih selama perkuliahan apalagi masih maba ya, Iya. karena belum tahu potensi dirinya di mana. Seperti Iya. itu. Oke, baik. Ada lagi? Siapa yang mau? Saya Oke, Mbaknya silakan. saya kalau bisa dibilang itu strict parent gitu Kak. Jadi kalau mau keluar apa gimana itu harus berbohong. Oke, jadi di sini Mbak Helen merasa sangat diawasi orang tuanya karena mungkin Mbak Helen bilang orang tua itu strict parent ya, seperti itu. Oke, baik, bisa dipahami. Selanjutnya siapa? Mbak Ida, Mbak Sinta, atau Saya. Mbak Ana, silakan. Semenjak saya kuliah ini saya ngerasa sangat boros sekali Kak. Jadi bingung gimana cara manage uang. Berarti dulu pernah nggak boros dong? Iya benar. Oke, berarti sekarang kayak pengen bagaimana sih manage uang biar kebiasaan yang dulu mungkin bisa dilakukan lagi Iya. seperti sekarang ini. Selanjutnya, Oke, Mbak Ida. Ya, baik, di sini saya kan tadi sudah perkenalan untuk jurusan saya ya Kak ya. Jurusan saya sekarang itu bimbingan dan konseling. Nah, sejujurnya saya masuk di jurusan bimbingan dan konseling ini itu tidak murni karena keinginan saya Kak. Itu karena alasannya paksaan orang tua Kak. Karena kan kakak saya kebetulan juga alumni BKUM. Katanya kan BKUM itu pendidikan BK terbaik se-Indonesia gitu Kak. Nah, Mbak sehabis lulus dari BKUM ini langsung dapat kerja. Jadinya ayah kayak Mbakmu itu loh gampang carinya, kamu harus masuk BK juga gitu. Dan itu bukan potensi saya di BK ini. Saya merasanya gitu Kak. Oh, berarti Mbak Ida kayak merasa kurang nyaman jadi Iya. yang menjalani perkuliahan meskipun Iya. dia masih maba tapi kayaknya ini bukan aku banget. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir Mbak Sinta. Peluang saya itu kayak sekarang itu saya merasa introvert Kak. Karena kurang kayak bergaul sama teman-teman. Tujuan saya konselor ini saya ingin menghilangkan sikap itu Kak. Ya berarti dulu apakah dari dulu Mbaknya introvert? Enggak, menurut saya Akhir-akhir ini kan mungkin di dalam perkuliahan gitu. Iya. Oke, jadi pasti juga ada sebabnya nih kan kayak gini. Oke. Nah, teman-teman kan semuanya udah mendengarkan ya ceritanya dari Mbak Sinta, Mbak Aida, Mbak Zim, Mbak Helen dan Mbak Rumara. Nah, kiranya nanti kan seperti yang Ibu bilang di awal ya, kita nanti hanya mengambil mungkin di sesi ini hanya satu permasalahan buat teman-teman nanti yang mau diselesaikan. Kiranya nih dari teman-teman, apakah dari teman-teman ada usulan misalnya, oh ini aja Bu, soalnya ini kayaknya gini-gini, atau dari teman-teman sendiri yang ada mau mengajukan saya aja Bu, gitu. Dari teman-teman bagaimana? Apakah ada tanggapan mengenai permasalahan dari teman-teman yang mau Menurut saya ya Kak ya, sepertinya lebih cocokan masalahnya Kak Helen. Karena kan kalau strict parent itu nggak enak gitu, ngerasanya kita kayak dikekang orang tua gitu ya Kak ya. Mungkin kita bisa cari solusi agar gimana Mbak Helen tidak merasa strict parent lagi. Oke, dan berarti dari Mbak Aida, Mbak Helen, kalau dari Mbak yang lainnya gimana? Ya sama. Makanya saya juga merasakan kestriparenan itu. Oh iya, kalau Mbak Zi? ya sama kan ini kan juga masalah hampir semua cewek ya Kak ya. Mungkin bisa diselesaikan. Oke, dari Mbak Helen bagaimana? Bersedia untuk dari Mbak Helen nanti mungkin yang mau bercerita di sini? Ya. Jadi teman-teman sepakat ya dalam materi ini, sepakat? Sepakat. Oke, baik. Nah, oke, jadi di sini silakan. Jadi kan seperti teman-teman udah kayak membenarkan kalau misalnya masalahnya Mbak Helen yang mau digali secara mendalam gitu. Nah, jadi silakan Mbak Helen di sini bisa menceritakan apa yang Mbak Helen rasakan selama ini mengenai strict parenting. Silakan. Untuk teman-teman yang lain silakan menyimak ya. Jadi saya itu hidup itu kan cuma berdua kan sama ibu saya. Terus dari awal tuh saya kan mondok dari SMP, SMA juga saya mondok. Terus baru kali ini saya tuh kayak dibebasin gitu, soalnya kan udah nggak mondok lagi. Nah pas kayak pulang pondok kayak gitu, saya tuh kadang mau main itu harus berbohong dulu sama orang tua saya, karena kalau nggak berbohong itu nggak dibolehin. Terus pernah kan waktu itu saya tuh mencoba untuk ngomong baik-baik, saya kayak jujur gitu mau kemana, pulang
pernah nih ngomong kayak sejujurnya ke orang tua tapi tetap aja nggak dibolehin. Nah, kalau Mbak Iren berapa bersaudara? Kalau boleh tahu? Saya 2 bersaudara. Saya punya adik. Punya adik. Oh, kalau boleh tahu adiknya sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMP. Oke. Yang ibu mau tanyakan di sini nih, adiknya Mbak Iren di sini juga mondok atau bagaimana? Iya, adik saya mondok. Saya masuk SMP, adik saya juga masuk pondok itu kelas 3 MI SD. Oke. Nah, kan di sini Mbak Helen merasakan kesetrikannya orang tua gitu ya. Apakah ini orang tua seperti Mbak Helen aja ataupun ke adiknya juga? Ke saya saja. Sampai sekarang juga. Berarti ke Mbak Helen aja, ke adik enggak. Kiranya Mbak Helen tahu nggak kenapa sih pernah kayak punya apa ya pikiran kenapa adikku nggak diginiin, kenapa kok diginiin gitu? Pernah coba ngomong gitu kan, saya orangnya belak-belakan ya Mbak ke orang tua. Jadi saya tuh pernah kan ngomong gitu. Tapi terus kata orang tua saya nih, ya kamu itu cewek gitu. Cuman gitu doang. Nah, jadi sebelumnya tadi mendengarkan Mbak Helen ngomong belak-belakan. Nah, tadi yang dari Bogor siapa? Mbak Zi kan dari Bogor, yang mana ranahnya Jabodetabek, ngerti nggak kiranya belak-belakan gitu? Takutnya kan ketika ada salah satu anggota nih yang nggak paham, nanti malah nggak sinkron gitu sama ceritanya Mbak Zi sendiri. Paham. Oh paham. Ya, alhamdulillah ya kok sudah paham. Iya. Nah, jadi di sini tadi Mbak Helen pernah bilang belak-belakan kepada orang tua tentang perbandingan tadi itu. Terus yang dirasakan Mbak Helen sendiri bagaimana? Ya kalau main tapi izinnya nggak bener kan ya kayak janggal gitu kan Mbak. Ya itu yang saya rasakan kayak tanggung dosa kesannya. Merasa gimana ya kalau pengen ngomong jujur pun nggak dikasih, tapi berbohong pun ya juga nggak baik gitu ya. Oke. Mungkin dari teman-teman semuanya di sini adakah yang mengalami hal serupa ataupun punya pengalaman yang sama dengan Mbak Helen, bisa nih kita sharing-sharing juga biar Mbak Helen ini tahu gitu gimana? Ada? Saya juga. Oke, dari Mbak Mala ya, silahkan. Memang dari dulu kan saya juga mondok sih Kak. Terus setiap pulangan itu kayak juga pengen keluar gitu ya sama teman-teman yang dari pondok juga, teman-teman rumah dulu. Tapi orang tua itu selalu bilang nggak usah, orang pulang dari pondok kok masa keluar nggak di rumah, sedangkan kan di rumahnya kayak kangen gitu lah maksudnya. Tapi menurut saya itu wajar sih kalau saya. Tapi saya selalu mencari celah ya, kayak teman saya yang main ke rumah saya, jadi nanti saya kan bisa main sama dia. Soalnya saya bilangnya mesti alasan mau misal kan rumah saya Bojonegoro. Saya bilang, Bu mau ke kabupaten dulu sebentar, soalnya ini lo nganterin temanku mau beli sesuatu. Jadi itu dibolehin, baru dibolehin. Soalnya kan ada tamu, masa nggak boleh saya keluar. Jadi saya ya sisi senangnya itu soalnya kalau kan saya strict parent, jadi kalau ada teman saya bisa keluar. Tapi kalau nggak ada yang benar-benar nyusul ke rumah gitu nggak bisa. Main ke rumah tangga aja, ya Allah saya pernah dikunciin. Padahal itu habis maghrib ya, tapi bilangnya orang tua saya nanti saya pulang, ya Allah saya kan bilang gitu. Ya Allah masih bentar banget kan mau buat bakso sama teman saya itu yang tetangga. Ternyata saya pulangnya itu baru jam 8. Soalnya kan isanya kan jam 7-an. Ternyata saya dikunciin di rumah. Ya udah saya nangis. Malah, berarti dari kejadian itu Mbak Mala bisa ambil pelajaran apa kiranya dari orang tua yang memperlakukan gitu sama Bapak? Apakah pernah memberontak ataupun kayak pernah menerima ya udahlah gitu? Saya sih ya udahlah. Soalnya mau memberontak itu ya kayak mikir gitu. Emang saya cewek sih. Soalnya tapi kadang ngerasa nggak adil aja. Soalnya apa ya? Saya kan Gen Z ya. Nah, sedangkan saya kan punya kakak 2, cowok sama cewek. Yang cewek itu udah punya anak, jadi saya udah pernah ponakan. Yang kakak saya ini mau lamaran. Terus kakak saya yang cewek ini selalu banding-bandingkan. Aku dulu mondok, kalau pulang itu juga nggak kayak kamu, gini. Jadi saya merasa kayak terpojokkan gitu loh. Iya, aku tahu, aku bukan kamu gitu loh Kak. Ya Allah, gitulah pokoknya. Oh, paham. Jadi ya paham. Dari teman yang lain apakah ada yang mau ditanggapi atau hal serupa ya, kayak mungkin memberikan tanggapan kepada yang dialami oleh Mbak Helen gitu? Terima kasih.
ada dari Mbak Ida, Mbak Zi? Untuk saya sih tidak bisa dibilang strict parent ya kak ya. Cuma saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan Mbak Helen. Soalnya teman-teman saya di Bogor itu juga banyak yang kayak gitu. Tetapi kalau saya sendiri sama orang tua saya, selagi saya bisa menjaga kepercayaan orang tua saya, ya bisa dibebasin aja sih kak gitu. Jadi saya kalau izin-izin begitu saya bisa ngomong. Dari Mbak Ida sama Mbak Sinta, apakah ada yang disampaikan kepada Mbak Helen? Kalau dari saya ya Kak ya, tanggapan saya dari ceritanya Mbak Helen tadi, Mbak Helen bersaudara itu yang adiknya cowok. Ya mungkin ibunya sendiri mikir kalau Mbak Helen ini kan anak cewek satu-satunya ya Kak ya. Jadi kayak dijaga banget gitu Kak. Kan sekarang pergaulan juga bebas gitu. Mungkin ibunya Mbak Helen itu takut kalau Mbak Helen main jauh-jauh atau gimana gitu, takut salah pergaulan gitu. Oke, sangat bagus. Ya Mbak Sinta? Ya, saya pendapat juga sama Mbak Ida. Oke, nah tadi kan Mbak Helen sudah mendengarkan ya pendapat-pendapat. Kalau Mbak Nurmala mungkin juga serupa, kayak Mbak Mala itu lebih kayak mengungkapkan juga isi hatinya bagaimana. Tapi katanya ya udahlah, bagaimana lagi, karena orang tua mungkin punya maksud tersendiri kenapa anaknya itu digituin. Sama juga Mbak Zi tadi, selagi bisa mendapat apa ya kepercayaan dari orang tua. Nah, dan apa tanggapannya dari Mbak Ida sama Mbak Sinta tadi itu bahasanya ya udah kayak kita harus juga mempercayai gimana orang tua. Di sini mau bertanya, Mbak Helen pernah tidak menanyakan langsung kepada orang tua kayak kenapa sih saya diginiin, terlalu diginiin gitu? Biar kan apa ya, Mbak Helen juga tahu alasannya dari orang tua kenapa. Apakah pernah sebenarnya ngomong seperti itu ke orang tua secara langsung? Ya bagaimana tanggapan dari orang tua? Tanggapannya itu kan saya tanya kan, kenapa toh kok saya tuh dibedain sama adik saya, kok adik boleh keluar, aku kok mau keluar aja susah gitu. Terus katanya ibu saya, kamu ini loh cewek gitu. Terus kenapa kalau aku cewek, aku pernah tanyakan kayak gitu kan. Terus katanya ya cewek itu ya di rumah aja, jangan kemana-mana. Nah, mungkin dari Mbak Ida sendiri pernah tidak mungkin di kawasan rumah ataupun di lingkungan sekitar ya, sekitar sosialnya Mbak Ida ada nih mungkin anaknya tetangga yang mungkin udah kayak gitu sehingga orang tua itu sangat takut untuk apa ya, kayak membiarkan Mbak Ida keluar seperti itu. Iya, bisa dibilang itu di sekitar rumah saya itu banyak Kejadian apa? kejadian yang bisa Pergaulan bebas. Bisa diceritakan nggak Pak, biar lebih jelas gitu ceritanya apa yang dimaksud? Di sekitar saya itu mungkin ada kalau 5 perempuan yang sudah Kebobolan. Ini di lingkungan rumahnya Mbak Ida. Iya. Ya, kemudian Mbak? Kemudian jadi itu kan orang tua kalau udah tahu oh yang anaknya itu loh kayak gini, terus jadi orang tua saya itu mungkin ada rasa takut. Nah, oke. Nah, jadi kan Mbak Helen juga udah tahu nih kiranya alasan orang tua kenapa seperti itu. Nah, ketika Mbak Helen merasa dikekang ataupun kayak jangan keluar kayak gini, nah respon Mbak Helen sendiri bagaimana sebagai anaknya? Respon saya kalau udah dibilang nggak boleh keluar ya udah di rumah gitu. Di rumah. Nggak sejauh ini sih belum pernah. Nah, itu kan dulu pas ketika di rumah. Nah, gimana kalau sekarang? Kan sekarang udah di kampus nih, apalagi yang udah jauh jangkauannya dari orang tua. Apakah Mbak Helen tetap apalagi kan tadi Mbak Helen juga pernah sempat bilang harus bohong dulu kalau mau keluar gitu. Itu gimana kalau Itu sekarang? Yang harus bohong dulu tuh yang pas di Malang ini Kak. Jadi kadang gitu kalau mau keluar sama temen ntar kan ditelepon gitu kan, ntar bilangnya masih kerja kelompok padahal masih di matos sama di kayu tangan gitu. Oke, jadi ketika nih Mbak Helen melakukan kebohongan kepada orang tua, merasa bersalah atau bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Mbak Helen? Iya, yang jelas tuh merasa bersalah. Tapi yang kemarin ini saya habis berbohong terus saya jujur. Tapi respon orang tua saya itu
kalau sekarang saya kuliah itu lebih terbuka gitu saya. Nah, baik teman-teman, kan tadi sudah mendengarkan ya, bahasanya Mbak Helen tuh pernah berbohong katanya demi ya biar bisa keluar juga. Nah, tanggapan dari teman-teman bagaimana tentang yang apa dilakukan oleh Mbak Helen? Gak apa-apa. Yang menurut saya itu ya lebih baik jujur aja sih, biar jujur. Lebih jujur karena takutnya itu kayak kalau nggak jujur itu takutnya kalau ada kejadian yang tidak karena jauh sama orang tua juga. Oke, dari Mbak yang lainnya apakah ada tanggapan? Dari saya benar apa yang katanya Mbak Sinta, sebaiknya kita jujur aja ya Kak ya, karena kan ibunya tadi pas waktu Mbak Helen kuliah kan udah mulai terbuka gitu, mungkin bisa dengan cara kayak Bu, izin dulu saya mau pergi jalan-jalan sama, nanti kalau seumpama nggak ada cowoknya kan kita bisa sama si ini kan, kalau cewek-cewek mungkin ibunya nggak sebegitu khawatir gitu, nanti bisa jadi diizinkan gitu. Kalau menurut saya gitu, karena kan kalau di katanya Mbak Helen tadi di sekitar rumahnya kan banyak yang hamil duluan, itu kan berarti ibunya takut kalau Mbak Helen keluar sama cowok atau gimana gitu. Ya. Oke, dari Mbak Ji atau Mbak Mala apakah ada tambahan? Enggak, sama seperti Kak Sinta dan Kak Aida. Dari Mbak Ji? Iya sependapat, cuma kan kemarin kan Kak Helen ini kan juga udah pernah bohong terus jujur kan. Nah mungkin bisa dikomunikasikan lagi ke orang tuanya gitu. Saya kalau maaf ya kayak gitu-gitu, nanti lebih diyakinkan lagi orang tuanya. Oke, dan Ibu bisa mendapatkan hasil ya bicarakan sama teman-teman. Jadi tadi tuh bilang bahwasanya kalau ya udah ngomong jujur-jujuran aja, baik-baik aja kepada orang tua. Nah, semisal nanti dibolehkan ya alhamdulillah, kalau tidak ya udah kita mungkin patuh dulu kepada orang tua ya. Seperti yang Mbak Sinta bilang tadi, misalnya kita takut nih ketika kita berbohong nanti ada kejadian di luar ya, itu yang mungkin bisa membahayakan diri kita. Nah, jadi kan biar kita istilahnya tuh gak menyesal di akhir seperti itu. Nah, dari Mbak Helen apakah ada pandangan ataupun apa sih yang Mbak Helen rasakan setelah mendengarkan semua dari teman-teman di sini? Ya, dari saya sih setelah dari forum ini saya kalau besok-besok mau keluar ya mending jujur saja daripada berbohong kayak kemarin-kemarin gitu Pak. Jadi lebih terbuka. Oke, terima kasih. Oh iya, untuk sekiranya Mbak Helen pernah nggak kayak pernah izin keluar itu langsung dibolehin? Apa masih ditanya-tanya lagi? Masih ditanya-tanya. Oh, berarti tujuannya harus jelas gitu ya. Nah, ketika Mbak Helen pernah apa ya izin, tapi itu menurut Mbak Helen tuh ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi sama orang tua itu nggak, tetap aja nggak dibolehin. Itu Mbak Helen melakukan apa? Kalau misalnya kan itu kemarin kan ketika di rumah, kalau sekarang di malam ini bagaimana? Tetap bohong apa bagaimana? Tetap keluar. Tetap keluar. Iya. Yang dirasakan sama Mbak Helen ketika itu kan sama aja membohongi orang tua, apa nih kira-kiranya yang dirasakan Mbak Helen ketika melakukan kebohongan itu kepada orang tua? Perasaannya ya nggak enak kalau berbohong kan, yang cuma pengen kayak gitu. Tapi ya mau gimana kalau nggak bohong nggak bisa keluar. Oke, jadi yang ada ya butuh keluar juga gitu buat healing. Oke, itu sangat memahami ya apa yang dirasakan teman-teman. Nah, oke, dari teman-teman yang lain apakah ada tambahan lagi atau ada tanggapan mengenai permasalahan Mbak Helen di sini? Cukup sudah. Cukup. Mbak Helen bagaimana nih perasaannya akhirnya, atau gini tunjuk kedepannya Mbak Helen apa yang mau dilakukan ketika mau apa ya izin-izin keluar lagi kepada orang tua? Ya kedepannya sih ya ngomong kalau mau izin keluar ya ngomong yang sejujurnya saja gitu, lebih terbuka juga ke orang tua. Oke, baik. Aku sangat mengapresiasi apa yang sudah diambil keputusan ya oleh Mbak Helen ya. Jadi kan di sini secara tidak langsung karena mendengarkan pendapat teman, tanggapan teman, di sini Mbak Helen juga mempunyai sedikit lah titik terang bahwasanya sebenarnya berbohong itu kan suatu hal yang nggak baik. Nah, jadi nanti mungkin ketika sudah mau ada kayak izin-izin lagi ke orang tua itu bisa dibicarakan secara baik-baik. Nah, buat teman-teman lain juga nih ya, kan tadi mungkin Mbak Nurmala juga mengalami hal yang serupa nih sama Mbak Helen. Nah, jadi mungkin nanti bisa kayak oh ya keluarnya gini aja.
boleh dah dicoba ya ke depannya seperti itu, biar mungkin dengan kebiasaan kita nggak berbohong itu malah nanti buat orang tua itu luluh ke kita, oh berarti anak saya udah jujur, nanti ya istilahnya kita menaruh kepercayaan dulu pada orang tua seperti tadi dibilang sama Mbak Aida, Mbak Sinta semuanya ini. Intinya kepercayaan itu memang sangat sulit, makanya di sini orang tua sangat menjaga Mbak Helen. Nah karena tadi juga ya di lingkungan rumah Mbak Helen yang orang-orang lainnya sudah ya seperti itu, tadi ada yang duluan seperti itu. Nah, makanya orang tua di sana, orang tuanya Mbak Helen pas mendoa aja khawatir, apalagi sekarang yang sudah jauh dari orang tua. Nah, oke baik. Nah, jadi di sini Mbak Helen sudah menemukan titik terangnya ya. Oke. Nah, oke baik. Nah, dari sesi konseling sore hari ini, kira-kira teman-teman bisa mendapatkan pelajaran apa? Apakah ada yang mau semuanya? Apa ada yang perwakilan mau mengungkapkan pelajaran apa kita dapat dari sesi konseling pada sore hari ini? Dari siapa yang mau? Saya mungkin dari Mbak Ida, silahkan. Yang saya dapat dari ceritanya Mbak Helen, kan Mbak Helen merasakan strict parent ya Kak ya. Mungkin ibunya Mbak Helen kan berbeda dengan zamannya kita gitu. Nah jadinya kita harus kalau keluar-keluar atau izin-izin itu yang jujur gitu, agar kita juga dapat apa ya kayak dikasih kepercayaan gitu sama orang tua. Oh ini emang anaknya nggak kalau main nggak yang nakal-nakal, yang nggak yang aneh-aneh gitu, agar dibebaskan, sedikit dibebaskan gitu Kak. Oke, terima kasih Mbak Ida atas tanggapannya. Ada lagi dari Bapak yang menyampaikan? Dari Mbak Nurmala mungkin yang mendapatkan hal serupa ya sama Mbak Helen setelah tadi konseling, apakah ada yang mau disampaikan? Mungkin saya bisa memahami ya kenapa orang tua kita kok sangat mengkagumi kita, apalagi kita cewek. Ya mungkin karena orang tua pasti memiliki alasan tertentu, baik itu anaknya takut yang kalau salah pergaulan, terus kan juga pengen benar-benar menjaga anak ceweknya, apalagi kayak Mbak Helen ya yang satu-satunya. Terus saya sebagai anak yang terakhir. Oke, baik. Dari Mbak Asia atau Mbak Sinta, apakah ada tambahan? Mbak Sinta. Selagi kita bisa memberi kepercayaan ke orang tua kan, mungkin bisalah kita juga mengeksplor Malang ini juga gitu kan. Jadi pinter-pinteran kita aja nanti konfirmasi ke orang tua biar saling ada komunikasi dan kepercayaan timbal balik gitu. Oke, baik. Intinya kita harus berkomunikasi dengan baik secara baik ya kepada orang tua, biar orang tua tuh gak khawatir juga ke kita yang udah, apalagi kan ini pada ngerantau ya, ada anak jauh ke, tadi ada yang dari Malang asli? Saya. Oh Mbak Sinta, jadi mungkin Mbak Sinta sendiri sudah paham ya dengan kehidupan di Malang, gaya berlalunya di Malang, mungkin sudah mengetahui, sudah paham. Oke baik, mungkin sekarang karena waktunya sudah mau habis, emang udah lebih 30-45 menit, nah jadi kita bisa mengakhiri sesi konseling pada sore ini. Semoga apa yang tadi kita bicarakan di sini bisa berdampak dan berdampak lebih baik. Bukan cuma buat Mbak Helen, kan tadi emang masanya Mbak Helen. Nah, secara tidak langsung kan teman-teman semua, apalagi Mbak Nurmala tadi yang mengalami hal serupa itu bisa mempelajari juga. Oh iya jadi gini ya. Nah itu jadi semoga kedepannya Mbak Helen bisa komunikasinya sama orang tua lebih baik lagi. Ya biar benar kata teman-teman, biar juga bisa mendapatkan kepercayaan dari orang tua, karena suatu kepercayaan itu jika sekali biasanya sudah tidak dipercaya lagi itu bakal sulit. Nah apalagi ke orang tua, nanti kalau orang tua itu nggak percaya malah tambah susah ke Mbak Helennya sendiri seperti itu. Oke, nah jadi kan sekarang waktu sudah habis. Nah buat teman-teman yang masih belum sempat nih menceritakan masalahnya atau kita lebih ulik dalam lagi, nah nanti kita boleh kalau misalnya dari tadi kan yang belum Mbak Zi, Mbak Mala sama Mbak Aida dan Mbak Sinta, nah nanti bisa nih misalnya mau menghubungi Ibu lagi, Bu saya mau dia cerita saya yang kemarin tuh dibahas juga gitu, mungkin gak apa-apa, Ibu nanti akan menyediakan waktu reschedule di pertemuan konseling kedua, enaknya bagaimana, enaknya kapan dan di mana, seperti itu. Apakah dapat dipahami? Iya. Jadi nggak usah berkecil hati ya, nanti misalnya dari Mbak Aida dan yang lainnya ini mau menceritakan ke Ibu, sebenarnya jadi teman-teman konseling itu bisa kelompok, bisa individu. Kalau misalnya dari Mbak Aida mau individu ataupun dari Mbak yang belum tadi mau konseling individu itu juga sangat tidak apa-apa seperti itu ya. Bedanya ini kelompok kan, jadi rame-ramenya seperti itu.
Oke, bagaimana perasaannya teman-teman di sini? Lega. Lega ya. Oke, baik. Ibu mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi kepada teman-teman semua sudah bisa ya tidak langsung bisa mengatasi ya permasalahan dari tadi Mbak Helen juga buat teman-teman semua. Semoga kedepannya Mbak Helen bisa menjalankan hidup yang lebih baik lagi. Oke. Nah, oke, jangan lupa juga belajar karena habis ini udah memasuki pekan UAS. Semoga UASnya lancar. Amin. Nah, oke baik, sekian dari Mbak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika dari awal sampai akhirnya ada salah kata maupun salah perbuatan. Mbak Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Atur, Terima kasih Kak. hati-hati ya di jalan.